Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali secara online, yaitu pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Kakak harap sebelumnya kalian sudah menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat materi kita pada hari ini. Pada hari ini nantinya kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Dan subbab yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang titik stasioner dan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Jadi nantinya setelah pembelajaran kakak harap kalian dapat menentukan titik stasioner fungsi trigonometri, kemudian interval fungsi trigonometri saat naik dan interval fungsi trigonometri saat turun. Nah, langsung saja kita masuk ke materi inti. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab baru, yaitu tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Subbab yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang titik stasioner dan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita mengingat kembali terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan titik stasioner dan selang kemonotonan fungsi aljabar? Nah, jadi di sini misalkan diberikan fungsi y sama dengan fx, pada fungsi aljabar titik x sama dengan a itu disebut dengan sebagai stasioner jika f aksen a-nya itu sama dengan 0. Kemudian pada fungsi aljabar juga, jika f aksen x lebih dari 0 maka fungsi f dikatakan naik. Lalu jika f aksen x kurang dari 0 maka fungsi f dikatakan turun. Nah, jika f aksen x sama dengan 0 maka fungsi f dikatakan tidak naik dan tidak turun. Dan ketika f aksen x sama dengan 0 ini dicapai yang namanya titik stasioner. Nah, titik stasioner dan selang kemonotonan yang kalian pelajari pada fungsi aljabar itu juga berlaku pada fungsi trigonometri. Langsung saja kita masuk ke materi inti. Nah, yang pertama yaitu titik stasioner. Nah, sebelum belajar menentukan titik stasioner pada fungsi trigonometri, kita harus tahu dulu apa sih itu titik stasioner. Nah, jadi titik stasioner itu yaitu di sini misalkan jika fungsi y sama dengan fx terdiferensial di x sama dengan a dengan f aksen a-nya sama dengan 0, maka x sama dengan a itu disebut dengan sebagai stasionernya. Jadi di sini lihat pada gambar, perhatikan kursornya. Jadi di sini yang ini yang dinamakan titik stasioner dan juga yang ini yang dinamakan titik stasioner. Jadi titik stasioner itu dicapai ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini sekarang perhatikan cara menentukan interval suatu fungsi naik atau turun. Misalkan diberikan fungsi y sama dengan fx. Nah, jadi di sini jika f aksen x lebih dari 0 maka fungsi f itu dikatakan naik. Nah, hal ini dikarenakan gradien garis singgung pada titik-titik tersebut adalah positif atau condong ke kanan. Nah, pada gambar di sini contohnya yaitu untuk fungsi dikatakan naik yaitu ini dan juga yang ini. Nah, kemudian di sini B, jika f aksen x kurang dari 0, fungsi f dikatakan turun. Hal ini dikarenakan gradien garis singgung pada titik-titik tersebut adalah negatif atau condong ke kiri. Contohnya yaitu yang ini. Nah, selanjutnya yaitu jika f aksen x sama dengan 0, fungsi f itu dikatakan tidak naik dan juga tidak turun. Hal ini dikarenakan gradien garis singgung pada titik-titik tersebut adalah 0. Nah, ketika f aksen x sama dengan 0 ini dicapailah yang namanya titik stasioner. Pada gambar yaitu contohnya yang ini
lihat di kursornya, dan juga yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya di sini yaitu, nah, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3 sin x tambah pi per 2 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Tentukan titik stasioner fungsi f, kemudian interval fungsi f ketika naik, dan interval fungsi f turun. Nah, kita menjawab yang pertama dulu, yaitu titik stasioner fungsi f. Untuk penyelesaiannya, nah, tadi kan diketahui fx-nya sama dengan 3 sin x ditambah pi per 2. Nah, sehingga di sini diperoleh, nah, f aksen x-nya sama dengan 3 cos x tambah pi per 2. Ingat lagi cara menentukan turunan fungsi trigonometri. Nah, tadi kan titik stasioner itu fungsi f dicapai saat f aksen x-nya sama dengan 0. Maka di sini f aksen x sama dengan 0. Nah, kita substitusi f aksen x-nya, yaitu tadi 3 cos x tambah pi per 2 sama dengan 0. Nah, kemudian masing-masing ruas kita bagi 3, sehingga didapat cos x ditambah pi per 2 sama dengan 0. Nah, karena di sini 0 dan di sini cos, kita cari juga cos yang bernilai 0. Nah, ingat lagi cos yang bernilai 0 yaitu cos 90 derajat. Karena di soal berbentuk pi, maka di sini bisa kita tuliskan cos 90 derajat yaitu cos pi per 2. Nah, sehingga di sini ingat lagi cosnya kita coret, sehingga kita dapat, karena cos ada yang bernilai negatif dan bernilai positif, sehingga di sini x ditambah pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi, atau x tambah pi per 2 sama dengan negatif pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Nah, ingat lagi cara menentukan penyelesaian persamaan fungsi trigonometri. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu tadi untuk yang pertama, untuk x tambah pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi, diperoleh x sama dengan k dikali 2pi. Nah, jadi di sini kita mulai dengan k sama dengan 0. Jadi kita substitusi k sama dengan 0. Jadi di sini didapat x sama dengan 0 dikali 2pi. Jadi x sama dengan 0. Kemudian k sama dengan 1. Di sini kita dapat x sama dengan 1 dikali 2pi. Sehingga kita dapat x sama dengan 2pi. Lalu k sama dengan 2, di sini x sama dengan 2 dikali 2pi. Kita dapat di sini x sama dengan 4pi. Nah, ingat lagi di soal tadi kan batasnya yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Maka 4pi ini tidak termasuk, sehingga x sama dengan 4pi ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya yaitu untuk x tambah pi per 2 sama dengan negatif pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Diperoleh di sini yaitu x sama dengan negatif pi ditambah k dikali 2pi. Nah, jadi sini kita mulai dengan mensubstitusi k sama dengan 0. Jadi sini kita dapat x sama dengan negatif pi ditambah 0 dikali 2pi. 0 dikali 2pi 0, 0 tambah negatif pi. Nah, ingat lagi batas yang sudah disebutkan di soal tadi. Karena negatif pi tidak termasuk, maka negatif pi, x sama dengan negatif pi tidak memenuhi. Nah, kemudian ketika k sama dengan 1, di sini x sama dengan negatif pi ditambah 1 dikali 2pi. Sehingga kita dapat x sama dengan pi. Lalu ketika k sama dengan 2, maka di sini x sama dengan negatif pi ditambah 2 dikali 2pi. Jadi x sama dengan negatif pi ditambah 2 kali 2pi 4pi.
Di sini kita dapat X sama dengan 3pi. Nah, ingat lagi batas yang di soal tadi, 3pi juga tidak termasuk ke dalam batas yang disebutkan di soal, sehingga X sama dengan 3pi tidak memenuhi. Nah, jadi kita dapat di sini X sama dengan 0, X sama dengan 2pi, dan X sama dengan pi. Nah, jadi sini jadi titik stasioner dari fx sama dengan 3 sin x tambah pi per 2 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi adalah, kita urutkan dari yang terkecil, x sama dengan 0, x sama dengan pi, dan x sama dengan 2pi. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yang bagian B dan C, yaitu menentukan interval fungsi f naik dan fungsi f turun. Nah, sebelumnya ingat lagi pada penjelasan selang kemonotonan fungsi trigonometri tadi, yaitu fungsi f naik itu jika f aksen x-nya lebih dari 0, dan fungsi f turun itu jika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, untuk menentukan interval fungsi f naik dan fungsi f turunnya, langkah pertamanya yaitu kita bisa berbantuan dengan garis bilangan. Nah, ingat lagi titik-titik stasioner yang didapat tadi yaitu 0, pi, dan 2pi. Kemudian batas yang disebutkan di soal yaitu dari 0 hingga 2pi. Nah, untuk menentukan fungsi f naik atau fungsi f turunnya, langkahnya yaitu kita cari dulu untuk daerah interval ini yang mana yang bernilai positif dan yang mana yang bernilai negatif. Dengan itu kita bisa dengan menggunakan uji titik. Jadi misalkan di sini untuk interval daerah sini kita ambil misalkan antara 0 hingga pi terkecuali 0 dan pi, misalkan kita ambil pi per 2 atau 90 derajat. Jadi di sini substitusi x sama dengan pi per 2 ke f aksen x. Ingat lagi f aksen x-nya tadi yang kita dapat yaitu 3 cos x ditambah pi per 2. Jadi sini f aksen pi per 2-nya sama dengan 3 cos pi per 2 ditambah pi per 2. Lalu di sini kita dapat f aksen pi per 2 sama dengan 3 cos pi per 2 ditambah pi per 2 sama dengan pi. Nah, kemudian f aksen pi per 2 sama dengan 3 dikalikan dengan cos pi atau cos 80 derajat yaitu negatif 1. Nah, sehingga sini kita dapat f aksen pi per 2-nya sama dengan negatif 3. Nah, karena ini bernilai negatif, maka untuk daerah ini nilainya di sini negatif. Nah, selanjutnya kita mencari untuk interval yang ini yaitu dari pi hingga 2pi terkecuali pi dan 2pi. Nah, di sini kita bisa mengambil sudut 270 derajat atau 3pi per 2. Jadi sini untuk uji titiknya substitusi x sama dengan 3pi per 2-nya ke f aksen x. Nah, jadi di sini f aksen 3pi per 2 sama dengan 3 cos 3pi per 2 ditambah pi per 2. Nah, sini kita dapat f aksen 3pi per 2 sama dengan 3 cos 3pi per 2 ditambah pi per 2, kita dapat 2pi. Nah, selanjutnya sini f aksen 3pi per 2 sama dengan 3 cos 2pi atau cos 360 derajat yaitu 1. Sehingga di sini kita dapat f aksen 3pi per 2 sama dengan 3. Maka untuk interval di sini yaitu positif. Nah, karena interval yang ini negatif, maka dia f aksen x-nya kurang dari 0. Maka fungsi f itu turun. Kemudian karena ini bernilai positif, maka f aksen x-nya itu lebih dari 0. Maka di sini fungsi f-nya naik. Nah, selanjutnya yaitu dari grafik tadi disimpulkan f aksen x lebih dari 0 itu untuk interval x lebih dari pi kurang dari 2pi. Nah, kemudian f aksen x kurang dari 0 itu untuk
X lebih dari 0 kurang dari Pi. Sehingga disimpulkan di sini kita dapat untuk jawaban yang B, yaitu fx naik pada interval X lebih dari Pi dan kurang dari sama dengan 2Pi, karena tadi dia f aksen X-nya lebih dari 0. Nah, dan untuk yang C, fx turunnya yaitu pada interval X lebih dari 0 dan X kurang dari Pi, karena tadi f aksen X-nya kurang dari 0. Nah, sekian dulu penjelasan dari kakak. Jika masih ada yang membingungkan atau ada yang masih belum paham, bisa kita diskusikan di grup. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.